Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman sekalian. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala tentunya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Diana Azmi dengan NIM 230301020037. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Berasia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil daripada makalah yang sudah saya buat dalam UTS kemarin tentunya pada mata kuliah Hukum Bisnis. Sebelumnya, saya ingin memperjelas makalah yang saya ambil adalah pemalsuan kris sebagai kejahatan siber dalam transaksi digital. Persingkat saja, kita langsung lanjut teman-teman. Ya, penelitian ini atau penulisan ini dilatar belakangi oleh kris digunakan luas untuk transaksi digital atau dikenal sebagai transaksi yang mudah. Tindakan pemalsuan kris itu muncul seiring dengan pesatnya perkembangan zaman ya teman-teman. Maaf. Oke, pelaku kejahatan ini memanfaatkan kemudahan kris yang memungkinkan transaksi non-tunai dengan satu kode QR dari berbagai aplikasi bank. Mau baik itu, oke, kita jangan sebut merek atau e-wallet. Modus ini biasanya pelaku ini menempelkan atau mengganti kode kris yang sah dengan kode kris palsu milik mereka sendiri. Jadi, dana publik ini akan masuk ke rekening penipu, teman-teman. Oke, lanjut. Modus kejahatan. Para pelaku ini mengganti kode kris dengan kode palsu, teman-teman. Kode kris itu perlu ditempelkan kode kris palsu ini akan ditempelkan di kasir, di kotak amal, dan lain sebagainya. Dananya akan masuk ke rekening pribadi pelaku, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Seperti itu. Itu adalah salah satu modus kejahatan yang sering dilakukan oleh kebanyakan para pelaku ya teman-teman. Konsumen atau masyarakat ini tidak berhati-hati atau tidak jeli, itu akan memindai kode kris palsu dan memverifikasi pembayaran secara langsung tanpa menyadari nih bahwa ada uang mereka yang dikirim ke rekening atau kantong penipu. Kejahatan ini pastinya memanfaatkan kecepatan transaksi digital dan ketidakwaspadaan beberapa penggunanya. Kalau dianalisa dari segi hukum, hal ini melanggar pasal 378 KUHP penipuan terkait UU ITE nomor 11 2008 dan Undang-Undang nomor 1 2024 dan berpotensi melanggar Undang-Undang TPPU nomor 8 2010. Dampak dan bahayanya. Yang pertama, jelas pasti merugikan masyarakat dan penerima dana yang sah atau pemilik toko, masjid, atau dan lain sebagainya. Yang kedua ada mengurangi kepercayaan publik terhadap kris. Kenapa bisa mengurangi? Karena semakin maraknya aksi pencurian atau penipuan ini akan menjadi kita atau masyarakat itu was-was. Dampak baiknya mungkin hati-hati, tapi dengan kehati-hatian itu orang-orang jadi berpikir untuk ribet seperti itu. Ribet, mending bayar tunai langsung. Itu dampak bahayanya yang menurut saya akan merusak citra kris di mata umum. Yang ketiga ada menjadi ancaman sistemik dalam ekosistem digital seperti yang saya sebutkan tadi.
Lanjut, solusi dan pencegahan. Yang pertama mungkin yang harus dilakukan adalah edukasi pengguna untuk cek secara berkala atau secara pasti penerima transaksi tersebut. Kayak misalkan pada saat pembayaran itu, sebelum memasukkan kode PIN, itu kita biasanya akan diperlihatkan penerima transaksinya dulu atas nama siapa. Nah, apabila memang atas nama tersebut sudah divalidasi oleh toko atau penerima dana, itu mungkin dapat dipastikan penerima adalah penerima yang sah. Seperti itu. Lalu yang kedua, peningkatan keamanan oleh penyedia kris. Dan itu mungkin bisa dilakukan oleh beberapa yang menyediakan kode kris itu sendiri. Lalu penegakan hukum dan saksi bagi pelaku. Jadi saya harap mungkin kita semua berharap ya, penegakan hukum ini lebih adil, lebih transparan dan lebih melindungi konsumen seperti itu. Jadi tidak ada proses suap menyuap dalam prosesi penegakan hukum seperti itu, teman-teman. Penutup, mungkin kesimpulan daripada makalah yang sudah saya buat adalah pemalsuan kris ini merupakan kejahatan yang paling serius berbasis teknologi. Perlu adanya kolaborasi hukum, teknologi, dan edukasi. Edukasi ini bisa berupa sosialisasi kepada masyarakat, bisa karena teknologi. Jadi mereka itu bisa menyebarkan secara digital, secara di sosial media, seperti itu. Jadi bagaimana cara untuk agar kita terhindar daripada penipuan ini. Seperti itu teman-teman yang diharapkan. Lalu ya bukan hanya penyedia layanan saja yang harus introspeksi diri, tapi juga kita juga harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi digital. Apalagi sekarang itu zaman sudah terlalu jauh untuk diikuti ya. Misalkan kayak adanya penipuan ini kan membuat kita harus lebih was-was gitu. Oke, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Atas kekurangannya, saya aturkan mohon maaf. Dan jika ada kurang-kurang, boleh komen di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lupa.